Ada 5 masalah di pesisir pantai. 1. Abrasi pantai. Mundurnya garis pantai akibat erosi oleh gelombang atau kegiatan manusia seperti penebangan hutan bakau. 2. Pencemaran air laut oleh limbah industri, rumah tangga, dan pertanian yang dapat merusak ekosistem dan kesehatan manusia. 3. Kerusakan ekosistem. Kerusakan terumbu karang akibat penangkapan ikan yang tidak berkelanjutan, pencemaran, dan perubahan iklim. Degradasi hutan bakau yang berfungsi sebagai penahan erosi. 4. Konflik pemanfaatan ruang. Persaingan antara berbagai sektor seperti pariwisata, pemukiman, dan industri yang dapat menyebabkan konflik terkait akses dan penggunaan ruang. 5. Penangkapan ikan berlebihan. Penangkapan ikan yang tidak berkelanjutan yang dapat menguras sumber daya ikan dan mengganggu keseimbangan ekosistem. Ada 8 solusi di pesisir pantai. 1. Pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah secara terpadu, mulai dari klasifikasi, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pengolahan akhir di TPA. Pembuangan limbah yang efektif, termasuk limbah dari kegiatan wisata dan limbah bahari. 2. Rehabilitasi dan pemeliharaan ekosistem. Penanaman kembali hutan bakau, rehabilitasi terumbu karang melalui transplantasi atau pembuatan rumah ikan. Pemeliharaan terumbu karang untuk mengurangi kekuatan gelombang dan mencegah abrasi. 3. Pengendalian abrasi. Pembangunan fisik seperti breakwater, groin, tanggul laut, atau penanaman mangrove untuk melindungi pantai dari erosi. 4. Pemanfaatan sumber daya laut berkelanjutan. Penerapan metode penangkapan ikan yang berkelanjutan, pengelolaan kawasan konservasi, dan pemanfaatan sumber daya laut lainnya secara bijak. 5. Perencanaan dan pengelolaan wilayah pesisir terpadu. Perencanaan yang mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk lingkungan, sosial, dan ekonomi. Melibatkan masyarakat sebagai stakeholder utama dalam perencanaan dan pengelolaan wilayah pesisir. 6. Pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat pesisir melalui pelatihan, pendidikan, dan pemberian bantuan untuk meningkatkan mata pencaharian alternatif. 7. Penyuluhan dan edukasi. Penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan pesisir dan dampak dari aktivitas yang merusak. 8. Pengawasan dan penegakan hukum. Pengawasan yang ketat terhadap aktivitas yang merusak lingkungan pesisir dan penegakan hukum terhadap pelanggaran. Ada 5 masalah di pemukiman kota. 1. Kekurangan ruang. Menyebabkan terbatasnya ruang untuk aktivitas sehari-hari, seperti bermain anak-anak, berolahraga, atau sekadar bersantai. 2. Keterbatasan akses air bersih dan sanitasi. Dalam permukiman padat, akses ke air bersih dan fasilitas sanitasi yang memadai seringkali terbatas, sehingga dapat menyebabkan masalah kesehatan. 3. Potensi banjir. Permukiman padat yang berada di daerah rendah atau daerah aliran sungai, das memiliki potensi banjir yang tinggi, terutama jika sistem drainase tidak memadai. 4. Kondisi lingkungan yang tidak sehat. Kepadatan penduduk dan kurangnya ruang terbuka hijau dapat menyebabkan polusi udara, kebisingan, dan masalah kebersihan lainnya. 5. Dampak psikologis. Keterbatasan ruang dan kondisi lingkungan yang tidak sehat dapat berdampak negatif pada kesehatan mental warga, seperti stres. Ada 4 solusi di pemukiman kota. 1. Pengembangan rumah susun. Pembangunan rumah susun dapat menjadi solusi untuk menyediakan hunian yang layak bagi masyarakat dengan pendapatan rendah. 2. Perbaikan kualitas lingkungan. Meningkatkan kualitas lingkungan di permukiman padat, seperti penyediaan ruang terbuka hijau, akses air bersih, dan sanitasi, dapat meningkatkan kualitas hidup warga. 3. Penyuluhan dan edukasi. Penyuluhan tentang pentingnya kesehatan dan kebersihan lingkungan dapat membantu warga untuk menjaga kebersihan permukiman dan mencegah penyebaran penyakit. 4. Pengembangan transformasi publik. Peningkatan transportasi publik yang efisien dapat mengurangi ketergantungan warga pada kendaraan pribadi dan mengurangi kemacetan di permukiman padat.